Ibu sekalian, sekarang kita masuk penandatanganan sertifikat dan berita acara. Tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani, tapi masih mau menerima hasil, Mas? Tidak. Hasilnya nggak dikasih, Mas, nggak mau diterima. Hasil. Maksudnya ini hard copy-nya mau nggak? Ya kami terima hasil. Oh iya, hasil terima. Ya udah. Oke. Apakah kita bisa sahkan hasil Provinsi DKI Jakarta? Bawaslu 01 02 Kami menolak. menolak, maksudnya? Ya. Menolak Ya, atau tidak ya, menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani izin. Cocok. Ya. Nggak, datanya cocok nggak? Data cocok. Oke. Namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani. Oke, siap. Itu hak Bapak Wikan. 03 cocok? Cocok. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah. Yoto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Ketiga, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 bulan Desember tahun 2024 pukul 16.01 waktu Indonesia bagian Barat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada 8 Desember 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Wahyudinata ditandatangani. Sekian yang bisa saya sampaikan. Pengumuman langsung segera kami upload ya ke JDIH KPU Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa ini dari KPU. Dan tentunya penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024 sah sesuai dengan ketentuan. Artinya banyak orang-orang yang memang saya lihat menonton video sebelumnya, mereka tidak berterima begitu. Seakan-akan ketika ada orang yang lagi PDKT begitu ditolak cintanya, tapi dia nggak berterima cintanya ditolak begitu. Nah, inilah yang terjadi begitu. Kubu Ridwan Kamil mereka tidak berterima dengan kekalahan mereka. Ya kan, ini agak-agak lucu kok nggak diterima begitu. Malah pas dikasih sebuah surat ataupun hard copy dari keputusan tersebut, mereka nggak bilang kami nggak mau berterima, Kak. Kok agak-agak lucu begitu ya. Nah, kalau kita melihat dalam hal ini ya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan keunggulan Pramono Anung. Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau putaran kedua menunggu adanya sengketa atau tidak. KPU DKI Jakarta menetapkan hal tersebut dalam rapat pleno di Hotel Saripan di Jakarta. Pramono Rano meraih 183.000 suara. Sedangkan Ridwan Kamil mendapatkan 1.718.000. Sedangkan Dharma ya 459.000, teman-teman. Penetapan sekaligus pengesahan ini juga tertuang dalam keputusan KPU DKI Jakarta nomor 210 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu gubernur. Nah,
Hasil tersebut langsung diunggah ke dalam laman jaringan dan dokumentasi hukum KPU DKI Jakarta serta kanal resmi baik laman situs web maupun di media sosial. Dan tentunya ini kabar agak-agak buruk begitu, agak-agak buruk di mata pendukung Ridwan Kamil. Mereka tidak senang apalagi Jokowi menonton ini. Jadi dia malu sendiri begitu, turun ke jalan ya. Dia turun ke jalan padahal dia nggak menang begitu. Dia tidak mendapatkan hal itu. Nah, Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya, menambahkan pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 telah selesai dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, tidak ada pemungutan suara ulang karena pengawasan melekat. Ya. Tentunya kejadian yang dimaksud terjadi di TPS 02 Pinang Rati Jakarta Timur. Ketika itu sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS mencoblos surat suara kosong untuk pasangan calon nomor urut 3 atau Pramono Rano. Hal ini menjadi salah satu keberatan tim pasangan calon nomor urut 1 Ridwan dan juga nomor 2. Kedua pun sama-sama tidak menandatangani berita acara dalam rapat pleno. Bahkan tim Ridwan melakukan well out di tengah rapat pleno. Ya, luar biasa begitu ya, melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, belum ada penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih, begitu juga penetapan adanya putaran kedua Pilkada Jakarta 2024. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rapat pleno ini sah. Kami tetap menghormati sikap pasangan calon, jadi legitimasi hari ini tidak ada masalah. Yang diminta undang-undang adalah minimal ditandatangani Ketua KPU Provinsi dan minimal ada oleh 2 orang anggota atau 3 orang hari ini, 7 orang ketua dan anggota KPU Bawaslu semua menandatangani. Diketahui pasangan calon dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi paling lama 5 hari setelah keputusan KPU DKI Jakarta. Kemudian akan berlangsung sidang hingga putusan sebagai rujukan KPU DKI Jakarta menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih ataupun putaran kedua pilkada. Nah, ini yang membuat suatu kejanggalan. Jadi Ridwan Kamil saat ini mereka tidak berterima, begitu juga 02 tidak berterima atas kekalahannya. Mereka maunya menang, mereka mau diulang. Ya lucu sekali begitu kan. Udah banyak pun suaranya, kalau selisih dikit ya nggak apa-apa lah. Ini selisihnya banyak bro, ya. Jadi mimpi mau menang. Ya nggak apa-apa sih kalau seandainya dibuat pemilihan ulang. Ya paling-paling ketika pemilihan ulang ya biaya lagi begitu ya. Udah kalah lagi nanti malunya itu luar biasa. Nah, kemenangan ini tentunya ini kemenangan PDI Perjuangan untuk mewujudkan apa yang menjadi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan kepada masyarakat. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.